Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau sama-sama masuk dalam ibadah doa malam pada malam hari ini, dan biar setiap kita dapat menerima berkat dari Tuhan setelah kita pulang dari tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, hati kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah-tanah yang baik Tuhan. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, saat kami menerima firman Tuhan, hati kami menjadi hati tanah yang baik Tuhan, yang siap menerima firman itu Tuhan, sehingga firman itu Tuhan jatuh di tanah yang baik Tuhan, sehingga firman itu bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan bagi setiap kami semuanya. Mari Tuhan, lawat setiap kami pada malam hari ini, jamah setiap kami pada hari ini yang mengalami letih dan lesu, yang berbeban berat. Mari Tuhan, biar Tuhan beracara pada malam hari ini. Kami percaya Kau jamah setiap kami pada malam hari ini Tuhan, dan Tuhan akan pulihkan setelah kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyanyikan kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya, haleluya, Yesus. Yang setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebahagiaanmu yang tak menyatakan dari berkat-Mu yang telah ku terima.
Bapa yang mengasihiku. Haleluya, haleluya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri.
kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa semuanya. Engkau telah memberikan cuaca yang baik Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di sini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan, yang kiranya ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang lemah beri kekuatan Tuhan, yang mereka hatinya mulai jauh dari Engkau Tuhan. Tuhan ketuk kembali Tuhan hatinya supaya mereka kembali pada Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, semua ini kemurahan yang Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk hari Minggu Tuhan, untuk ibadah hari Minggu. Tuhan berkati ibadah hari Minggu Tuhan. Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang menjalankan tugas untuk hari Minggu, beri kesehatan semuanya Tuhan. Mereka menjalankan dengan baik, mereka menjalankan dengan hati gembira Tuhan, tidak mengeluh Tuhan, karena semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin Mandarin Tuhan, Cici dan Pak David Tuhan. Berkati Tuhan mereka Tuhan, pakai mereka selalu Tuhan, kemanapun mereka melangkah Tuhan, Tuhan selalu ada bersamanya Tuhan. Beri urapan yang baru setiap hari Tuhan. Tuhan akan selalu tolong dan Tuhan memberkati Tuhan kemanapun mereka ya Tuhan. Tuhan keluarganya Tuhan, Engkau cukupi semuanya Bapa. Semuanya hanya kemuliaan Tuhan yang diberikan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk ibadah Mandarin hari Minggu Tuhan, baik di musik maupun puji-pujian Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, supaya roh-roh Tuhan itu ada bersama dengan kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terutama hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Urapi mereka Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan kami menerimanya dengan senang hati dan menerima, taruh di dalam hati kami masing-masing Tuhan, supaya mereka tumbuh semua Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa juga buat GPPS pusat Tuhan maupun di cabang-cabangnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk program-programnya Tuhan, Tuhan yang menolong ya Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik karena kasih kemurahan Tuhan yang diberikan ya Bapa. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, bangsa negara Indonesia sudah selesai pemilihan umum Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua ini hanya Tuhan yang menolongnya Tuhan. Tuhan pimpin bangsa negara Indonesia ini dengan baik Tuhan, dan semuanya takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati masing-masing Tuhan. Kami buka dengan gembira Tuhan, dengan sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Firman ini bukan dari kata-kata dari manusia, tetapi dari Engkau yang memberikan Tuhan buat anak-anak-Mu di semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan saja yang dipermuliakan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya menyampaikan pengumuman singkat saja bahwa besok hari Minggu latihan KUR, choir, semua persiapan untuk ibadah Paskah tetap akan dilaksanakan, mengingat persiapan waktunya yang sudah tinggal tidak banyak lagi waktunya. Juga izinkan saya untuk menghimbau kepada semua yang terlibat di dalam KUR, choir, dan semua pelayanan Paskah. Saya minta sampai nanti hari Paskah semua hadir di ibadah doa. Karena kalau tidak kita satu hati di dalam doa, satu roh, satu pikir, satu jiwa, saya yakin semua yang kita akan lakukan dalam pelayanan itu nanti bukan untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, saya kembali lagi ingatkan semua yang terlibat dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan Paskah. Saya minta untuk setiap hari Jumat datang kita sama-sama 1 jam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti pasti di ibadah perayaan Paskah Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Lukas Widianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya. Mari kita buka kitab kita. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan semua pasti diberkati Tuhan. Yang diberkati ngomong amin. Amin. Iya ya. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Dan David ya. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang ke-12. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 ya, cuma 4 ayat. Mari kita baca sama-sama ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 dengan waktu yang cukup pendek ini kita baca bersama. Yang udah ketemu katakan amin. Oke, semua baca ya supaya tahu ceritanya, isinya. Ya, 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema tetap kuat dalam pergumulan. Yuk kita ngomong sama-sama, tetap kuat dalam pergumulan. Yang mau tetap kuat katakan amin. Nah, Paulus ada di dalam pergumulan ketika menuliskan bagian ini. Nah Bapak Ibu, tentu saja saya nggak mungkin cerita semua, karena saya percayain waktunya kan kalau nggak salah setengah jam ini ya. Dan 8 kurang 10. Oh ya sudah, saya cerita dikit ya. Yang ngamen kok sedikit ya. Nanti ngamuk sama Ko David ini. Udah kalau diomongin setengah wangi ya, setengah 8 aja cepet pulang ya. Nah tapi betul, kalau kita doa sama Tuhan, pasti pelayanan kita diurapi, dipakai Tuhan. Amin. Saya makanya senang lihat doa itu saudara-saudara ya. Pasti suara saya banter diri ya, saya nggak peduli di mana saja, saya tetap menyembah itu mesti banter diri. Di gereja saya juga gitu, di mana saja. Karena sebetulnya pendeta pun, pengkhotbah pun, saya kan ibadah, saya kan cari Tuhan. Yang setuju ngomong amin. Nah kembali supaya gantek waktu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 12 ceritanya itu gini. Paulus itu dapat penglihatan. Paulus sendiri, sebetulnya penglihatan ini dialami Paulus sendiri. Bagi Bapak Ibu yang membaca secara sepintas, mungkin saja berpikir Paulus lihat orang ini naik ke surga. Enggak, tapi Paulus yang naik ke surga. Ceritanya gitu. Paulus melihat penglihatan. Paulus mengalami penyataan yang luar biasa. Nah itu ayat 7 Bapak Ibu bisa baca di sana. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa. Jadi apa Pak Lukas? Paulus sudah berpenglihatan. Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Masih ingat ya Bapak Ibu, Rasul Paulus ini mengalami banyak. Satu kali pertobatannya aja misalnya, Paulus naik kuda mau menangkap orang-orang Kristen di Damsyik, di jalan lurus katanya, namanya itu jalan lurus. Dia naik kuda, tiba-tiba ada sinar menerpa. Lalu ada suara, Saul, Saul. Nah kalau di Alkitab saudara, ini terjemahan lama. Kalau yang terjemahan baru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus jatuh buta.
Paulus jatuh buta, lalu Paulus dengar suara Roh Kudus, pergi sama Simon, kerjaannya nyamak kulit, gitu. Nanti kamu didoakan. Betul, Paulus didoakan sembuh. Tapi Paulus lo lihat Yesus. Walaupun itu sinar aja dan suara Yesus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Ceritanya itu baru satu. Nah, yang di sini yang di 2 Korintus 12, Paulus itu diangkat ke surga tingkat 3, namanya Firdaus. Namanya apa Bapak Ibu? Firdaus. Kalau ke surga tingkat piro, lo udah disebut ngomong. Saya nggak berani ngomong, saya belum pernah ke surga. Gitu. Kok bingung. Tapi yang jelas surga itu kita ketemu Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Nggak penting tingkat piro. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Nah, dalam pergumulan, dalam penglihatan itulah Paulus menunjukkan kerendahan hatinya. Tapi oke lah, saya akan masuk kepada bagian khotbah saya. Jadi itulah latar belakangnya. Kemudian Paulus menyampaikan, sebetulnya Paulus menghadapi pergumulan. Di tengah-tengah penglihatan yang ajaib, di tengah-tengah pelayanan yang dipakai oleh Tuhan, Paulus ngomong, aku juga dalam pergumulan. Apa pergumulannya? Ada dua Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Saya bacakan tuh saudara-saudara, tangkap firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Duri dalam apa Bapak Ibu? Daging. Itu dalam bahasa Yunani ketelusupan itu. Tuh, benar loh. Kalau ada duri dalam daging namanya apa? Ketelusupan. Ketelusupan tuh enak enggak sih Bapak Ibu? Nggak enak. Ini yang saya disebut pergumulan. Ya kalau durinya itu cili, wong cili aja gak enak, apalagi gede. Ada yang pernah makan ikan terus hari ini durinya itu kena di sini, ada Bapak Ibu? Ada. Terus gimana caranya? Nasi. Oh, pakai nasi. Oh, sudah 3, 4, 5 gak hilang-hilang ya. Tapi yang gede apa? Perut ya. Alasan dok ini mau tambahin. Nah Bapak Ibu, gak enak. Duri dalam daging itu sakit, gak enak, gak nyaman. Nah, lihat ayat 7 saya lanjutkan. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Jadi duri dalam daging ini disamakan dengan utusan iblis yang menggocok. Apa sih menggocok itu? Dulu saya nggak tahu. Menggocok di sini itu memukul. Terjemahan-terjemahan lain, misalnya terjemahan bahasa lain itu memukul. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pergumulan Paulus yang pertama, ada duri dalam daging. Pak Pendeta, apa artinya duri dalam daging? Apa artinya utusan iblis menggocok Paulus? Apa sih? Nah Bapak Ibu agak sulit karena Paulus gak nerangkan. Tetapi para penafsir Alkitab itu ada dua tafsiran. Mau yang manapun tetap sama, itu gak nyaman. Karena ketelusupan gak enak. Itu tidak nyaman. Yang pertama itu sakit penyakit. Ada yang menafsirkan maksud Paulus duri dalam daging adalah sakit penyakit. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Paulus itu kalau di beberapa buku yang saya baca digambarkan, dan itu didasarkan ayat-ayat yang kita baca. Orangnya itu pendek seperti saya, maaf, botak. Usianya cukup tua dan sakit-sakitan. Dan beberapa menafsirkan itu sakitnya, maaf ya, paru-paru kemungkinan, pernafasan. Ada pendeta Tionghoa yang sangat terkenal, dan saya suka membaca bukunya sejak saya muda. Yang pertama itu Johnson, sudah tahu ya, itu yang bawa obor Injil ke Asia. Yang kedua itu Watchman Nee. Pernah tahu? Pernah dengar Watchman Nee? Nah, ini salah satu tokoh Tionghoa yang pemberitaan Injilnya kemana-mana. Walaupun memang ajarannya Watchman Nee, Witness Lee itu agak sedikit berbeda dengan kita. Tetapi saya hanya ingin memberitahu, itu semangatnya berapi-api. Tapi sayang, waktu dia usia tua pelayanan, sakitnya paru-paru. Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ada penyakit. Apakah betul Paulus pernah penyakit? Mungkin. Nah tafsiran yang kedua, duri dalam daging, adalah pelayanan Paulus mengalami tantangan. Lihat ayat yang ke-10, saya bacakan ayat 10. Karena itu aku senang rela dalam kelemahan. Kata kelemahan ini menunjukkan adanya
indikasi kalau Paulus bisa lemah, sakit. Ada di sini yang nggak bisa sakit, ada yang nggak pernah sehat. Nah itu pas cocok itu. Angkat tangan. Mesti banget itu boyokku gitu. Lihat aja wajah-wajahnya gini ya. Halo, mami saya itu kena, ya usianya udah 84. Mami saya, korneanya rusak, sakit. Jadi korneanya itu sudah nggak utuh, jadi berlobang-lobang. Saya bawa ke dokter, dokter bilang nggak bisa lain kecuali korneanya diganti, kornea dicopot, diganti kornea baru. Selain mahal. Terus mami saya tanya, kesempatannya berapa persen jadi lihat bagus? Dokternya ngomong 30%, lumayan. Terus mami saya tanya, tapi saya diabetes dok. Oh kalau diabetes 20%an lah. Yo gak situ saudara-saudara. Nah 20% kan banyak, gak bisanya. Dan itu sakit. Kalau mami saya nutup mata itu, ono sing ganjel, saya sedih. Wong mami saya, ini tak tukokno es dikompres. Tapi ayat ini ingin memberitahu, dan itulah kita kadang-kadang kita seperti ini ada duri dalam daging. Kelemahan-kelemahan tubuh bisa menjadi duri dalam daging. Tapi tetap kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Rahasianya apa Pak Lukas? Sebentar, saya belum selesai duri dalam daging. Apalagi? Yang kedua, saudara, tafsiran duri dalam daging adalah tantangan pelayanan. Nanti lihat ayat 10. Aku rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, ada aniaya kelihatannya, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, tuh benar ya, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Bukan cuma kelemahan fisik, tetapi juga pelayanannya itu terganggu, baik dari luar maupun dari dalam. Nanti banding Bapak Ibu yang suka belajar Alkitab, karena waktu kita ini nggak banyak, nggak kayak PA. Bandingkan 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Di pasal yang pertama ayat 8 dan 9 coba dibuka. Bunyinya gini, saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu tahu, ayatnya gitu. Betul nggak? Bahwa penderitaan yang kualami di Asia kecil, benar ya? Sampai apa lah? Sekarang saya mikirin penderitaan Paulus gak seperti saya, nemen dia. Penderitaan yang kualami di Asia kecil begitu besar, betul ya? Dan begitu berat. Dan itu sebabnya aku merasa putus asa juga oleh hidup, betul ya? Ayat 9-nya ngomong gini, bahkan aku seolah-olah dijatuhi hukuman. Loh betul, gak bujuk ya pendeta. Tantangan dalam pelayanan, baik dari luar maupun dari dalam. Kalau Bapak Ibu suka membaca Alkitab 2 Korintus ini, nanti tahu Paulus itu sering dihina oleh jemaat Korintus, dianggap sebelah mata. Kamu menganggap aku bodoh, katanya itu nanti di pasal 10-11. Malah gak percaya kalau Paulus itu rasulnya Tuhan. Paulus ngomong, aku ini rasul loh. Bapak Ibu ada tantangan dalam pergumulan. Gak enak itu kalau gak dipercaya oleh pendeta. Nah saya ini salah satunya. Pendeta kok sih ngomong gini gitu. Padahal itu ini saya cerita ini 27 tahun yang lalu. Sekarang saya umur 48. Kok Daud berapa ya? 36 ya? Saya ngomong terus. Saya ini 48. Tapi saya jadi pendeta itu sejak 27 tahun lalu. Saya jadi gembala sekarang ini ke 27 28. Oh tahun ini nanti Juli ulang tahun pelayanan saya ke 28. Jadi usianya 49. Tambah tua. Saudara bayangkan ya, saya usia 48 aja, saya cilik gini gitu. Yang maju kan cuma perutnya aja ini. Apalagi 27 tahun lalu. Saya muda banget. Ya orang nggak percaya. Kadang ada jemaat di doa Noah, pendeta secili ada sekian, bukan mandi kan.
So saya ngomong, yo mandi, mau doa orang masuk gak mandi, nanti malah geblak sih doa, kecut kabeh. Suatu kali ada, ya yang saya pimpin kan dulu guru sekolah minggu saya, pembina rohani di kaum muda. Bagaimana bisa mempercayai pendeta seperti saya? Saya usia 21. Satu kali saudara ada pelayan Tuhan yang setia, sangat setia. Guru sekolah minggu saya dulu sakit, kena tipes itu 4 hari panas. Tak datangi, tak doa, ayo tak doa. Kita nyanyi ya, nyanyi. Ada kuasa, pendeta Pentekosta. Dalam namanya, dalam darahnya, darah domba, lalu penyembahan saya. Haleluya. Bu, tetap percaya Tuhan. Nanti Tuhan tolong sembuhkan. Bu, saya siap mau ampun Pusat. Soalnya jemaatnya ya sederhana, rumahnya kecil, butuh duit pasti. Sudah 4 hari sakit panas, tak siap ngeramplok. Terus saya berdiri kan, dia duduk di situ. Waktu penyembahan, haleluya, haleluya, Tuhan tolong, mari kita menyembah Tuhan. Sama anaknya satu, kita bayang, haleluya, rasa gak enak. Karena gini, ini ibu ini masih ada apa enggak, kok enggak ada suaranya gitu. Kok aku toh haleluya, haleluya. Terus saya ngintip, saudara, saya ngintip gini, ternyata dia juga ngintip saya gini. Saya ngintip, sembahyang ngintip gini loh, ada tak? Dia lagi ngintip saya gini. Cara ngintipnya itu yang tidak enak Bapak. Cara ngintipnya itu gini, kamu mau doakan saya, kan kelihatan dari face-nya, dari matanya. Ya, saya memahami. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, tetapi itu yang dihadapi oleh Paulus. Bahwa Paulus juga melayani jemaat Korintus dan jemaat-jemaat lain, kerasulannya ditanyakan. Makanya nanti baca pasal 10-11. Kalau Bapak Ibu kurang yakin ya baca aja. Gak cukup jawab, tunggu baca ayatnya. Yang kedua dari luar, dia melayani di Asia kecil tadi. Ada aniaya, ada kesukaran, ada kesesakan. Paulus itu dipukul 40 kurang 1 pukulan. Paulus mengalami badai, kapalnya, dan ini yang dihadapi Paulus. Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, bukankah kadang kita juga mengalami yang demikian? Dan kita tanya, kenapa kok ada duri dalam daging? Kenapa pelayanan saya kok diganggu? Kenapa kok Tuhan membiarkan kayaknya saya yang mengalami duri dalam daging? Kenapa kok yono ay? Sehingga enak di badan kayak mami saya. Saya kira khotbah ini cocok untuk kita semua. Pergumulan yang kedua, ini baru pergumulan yang pertama, duri dalam daging. Ayat 8, saya bacakan saudara. Ayat 8 dan 9. Tentang hal itu, tentang duri dalam daging itu, Paulus ngomong, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Yuk ayat 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi. Saya tanya, berapa kali Paulus doa? 3 kali. Supaya iblis yang mukuli dia mundur. Menurut saudara ayat ini, ayat 8-9 kita tafsirkan, atau supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. Menurut saudara, kalau baca ayat 8-9, dicabut apa enggak? Enggak. Mundur apa enggak? Enggak. Makanya Bapak Ibu, ya jangan kaget kalau Tuhan menjawab tidak dalam doa kita. Tapi yang pasti Tuhan pasti jawab doa. Sehingga amin kok Didi. Tuhan pasti jawab doa. Tapi nggak mesti seperti yang saudara dan saya kehendaki atau inginkan. Saudara lihat di ayat ini, walaupun dia kurang iman dah Paulus itu, utusan iblis itu nggak mundur Bapak Ibu. Paulus dibiarkan lemah, Paulus tetap di dalam duri dalam daging. Ini problem yang kedua yang sering kali kita hadapi. Mami saya bilang, yo kok loro terus. Kompres mami, doakan. Kami doakan sama istri saya, bawa ke dokter. Dokter ngasih obat ini, obat itu, untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Doanu, kok tetap. Sudah mungkin ada doa-doa yang belum terjawab, doa-doa yang sudah dalam pergumulan, rasa-rasanya doanya kok mentok gitu. Dan Tuhan ngomong, cukuplah kasih karunia. Bukankah kadang Tuhan menjawab tidak untuk doa kita? Kok saudara pernah nggak Tuhan jawab tidak gitu? Saudara pengen tahu? Saya jelas.
Saya nggak usah pakai siapa-siapa. Pendeta Lukas. Saya menikah 23 tahun dan tidak dikaruniai putra atau putri. Menurut saudara saya berdoa, Tuhan gak usah duwe anak gitu. Kan ya tidak. Saya pasti berdoa, saya pasti berusaha. Ini ada istri saya, tapi sampai hari ini saya nggak punya anak. Tapi anak rohani banyak. Saya hanya ingin memberitahu saudara, karena Tuhan jawab tidak. Ketika Yesus di Taman Getsemani berkata kepada bapaknya, ya Bapa, lalukanlah untung pas tak angkat gini, botol ini, ya ada ayatnya, cawan ini ya Bapak Ibu. Ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku, supaya bukan kehendakku, tetapi lalukan cawan murka ini, lalukan cawan penderitaan ini, lalukan salib ini. Menurut saudara, Tuhan Yesus dijawab, salibnya dilalukan, cawannya dilalukan apa enggak Bapak Ibu? Enggak. Yesus tetap harus minum cawan itu. Tuhan bilang enggak, kamu minum cawan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dan itu yang dihadapi Paulus, dan yang kita juga kadang, karena kita pengikut Kristus yang menanggung salibnya untuk saya dan saudara diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu tantangannya. Kadang-kadang pergumulan bukan cuma duri dalam daging, tetapi doa-doa kita yang saudara-saudara untuk supaya durinya dicabut. Gak nyaman Tuhan. Dan Tuhan cuma ngomong, cukuplah kasih karunia. Tapi puji Tuhan, Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju ngomong amin. Ya kalau enggak nulis lah 2 Korintus ini. Kalau gitu Pak Lukas, bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Saya akan sampaikan 2 pokok saja, sederhana, 2 saja. Yang pertama ini, dengarkan kalimat saya, ikuti kalimat saya. Yang pertama, percayai bahwa Tuhan tidak membiarkan sendiri para pelayannya. Yang percaya katakan amin. Kita ngomong, tidak membiarkan kita sendiri. 1, 2, 3. Tidak membiarkan kita sendiri. Kalau saudara setia, kalau saudara adalah anak-anaknya, seperti Rasul Paulus. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Percayailah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan sendiri. Yang setuju katakan amin. Dan itu yang diyakini oleh Paulus. Lu mau soalnya Pak Lukas? Ya lihat ayat 7. Yuk kita baca sama-sama pelan-pelan, karena ini kata penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Di ayat 7, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam. Diberi apa Bapak Ibu? Maka aku diapakan? Diberi. Menurut saudara ini kalau kita tafsirkan, yang beri siapa? Ya, iblis atau Tuhan? Loh ya, anak sing bingung. Loh ya, Paulus pengen ngomong apa sih? Loh tapi lihat tujuannya, supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi. Kalau gitu sih ngasih siapa? Loh, meloko David aja, pasti diberi. Halo, saudara percaya enggak bahwa seluruh hidup saudara, dengarkan kalimat saya, saudara percaya enggak bahwa seluruh hidup kita ini Tuhan gak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Dia yang ngatur semua. Saya percaya ngomong amin. Amin. Itu namanya pemeliharaan Allah. Waktu gak kesusupan, Tuhan yang memberi. Waktu kesusupan, percaya gak kalau Tuhan yang izinkan dan memberi? Nah ini yang kadang-kadang kita sulit ya. Musuh kesusupan kok Tuhan, loh iya. Karena ada tujuannya di sana. Bisa nangkep? Paulus itu memahami begitu. Sebetulnya orang Pantekosta ya gitu. Saya mau ngutip sebuah kalimat, saya bahasakan sendiri. Apa sih pemeliharaan Tuhan itu dalam pengakuan iman? Westminster namanya. Ngomong gini, itu adalah kuasa Allah yang bekerja, yang memelihara manusia dan seluruh ciptaan, pohon dan rumput, bunga dan daun, seluruhnya, saat susah maupun senang, sehat atau sakit. Itu kalimatnya gitu. Hujan atau
kemarau, berlimpah atau kekurangan. Semua seolah-olah dari tangan Allah Bapa yang maha baik untuk anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Saya kurang jelas, saya mau ngasih ilustrasi yang gampang. Dulu itu orang Pentakosta lama itu sudah tahu itu. Pemeliharaan Allah itu tidak hanya di dalam berkat angpau, tapi pemeliharaan Allah juga bisa di dalam kesusupan. Yang setuju ngomong amin. Ada lagi ngomong gini, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Opa-opa ini kok gak iso ya? Di senang atau susah, Yesus peliharaku. Lagu ini kan gak gini, Dia peliharaku, Dia peliharaku. Di senang atau suka, enggak. Di senang atau di sehat atau bukan. Tuhan tetap Tuhan yang memelihara. Nah itu loh. Jadi kita harus mempercayai seperti Paulus mempercayai bahwa Tuhan itu hadir di dalam duri, dalam daging. Tuhan juga yang ngatur semuanya. Kalau saya sangat yakin. Makanya Paulus tulis Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Entah itu duri dalam daging atau berkat sagepok. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ngerti, yang setuju katakan. Kalau gitu nggak pernah Tuhan membiarkan. Dan itu yang Paulus yakini. Yang kedua, kenapa kalau saya ngomong kita harus percaya Tuhan tidak membiarkan? Ayat 8-nya, Paulus berseru kepada Tuhan. Paulus gak ngomong gini, Tuhan kok ngasih duri dalam daging, wes gak pelayanan, wes tak mundur aja, wes gak usah ke gereja, gak ikut Mandarin. Enggak. Paulus gini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru, berdoa, berseru. Berapa kali Bapak Ibu? 3. Gak cuma sekali melok Jumat ini, Jumat depan gak ikut, enggak, Paulus gak gitu. Ya. Nice. 3 kali dia berseru. Bahkan saudara-saudara yang dikatakan, saya hanya ingin menekankan bahwa Paulus meyakini Tuhan tetap Tuhannya. Tuhan tetap Tuhannya sebagai pelayan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan yang gak membiarkan anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Itu aja. Pertanyaan saya satu, apakah Bapak Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya, membiarkan kita sendiri? Amin. Kalau gitu jadilah kuat. Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, jadilah kuat. Bahkan di tengah-tengah kesusupan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Sederhana. Yang kedua, berkaitan dengan Tuhan yang tidak membiarkan. Yang kedua, percayalah Tuhan berkarya untuk kita. Yuk kita ngomong, Tuhan berkarya untuk saya. 1, 2, 3. Tuhan berkarya untuk saya. Paulus menangkap itu. Paulus bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan, atau Tuhan itu ya sudah Tuhan yang kemudian ngasih duri dalam daging, yang nggak jawab Tuhan membiarkan. Paulus gak berhenti. Yang kedua, Paulus mempercayai Tuhan itu Tuhan yang berkarya. Bukan hanya Tuhan yang mendampingi kita, tapi Dia sedang berkarya. Berkarya untuk apa Pak Lukas? Berkarya untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia. Berkarya untuk menolong kehidupan kita, memelihara iman kita, menguatkan kita. Berkarya sepenuh-penuhnya supaya hidup kita makin lama makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kan gitu mestinya. Yang setuju katakan amin. Lu kok tahu Pak Lukas? Nah ya, mari kita lihat ayat 7 lagi. Paulus menangkap Tuhan itu berkarya untuk mengajar Paulus. Duri dalam daging, doa yang dijawab tidak oleh Tuhan, itu supaya Paulus belajar sesuatu. Tuhan sedang berkarya membentuk hidupnya. Yang ayat 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri dalam penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam. Paulus jelas. Paulus nangkep. Paulus gak terus menuduh Tuhan, wah Tuhan gak benar nih, Tuhan gak baik dalam hidup saya.
Tuhan baik. Tuhan sedang mengajar kita sesuatu. Dan bagi Paulus waktu itu yang pertama, Bapak Ibu, supaya Paulus gak meninggikan diri. Tadi kan sudah saya awal, Paulus dipakai Tuhan. Paulus lihat, Paulus dibawa, bukan hanya lihat ya, dia dibawa ke surga tingkat 3. Paulus ketemu Yesus, Saulus itu dipakai Tuhan. Ini kalau baca penglihatan dan penyataan, bukan cuma penglihatan tapi penyataan. Dia dengar suara Tuhan Yesus langsung. Paulus pernah, saudara, melayani dengan kuasa dan mujizat yang luar biasa. Satu kali kebaktiannya ke Swen, khotbah Paulus kan panjang, kayak khotbah Pak Lukas ini sudah. Tapi tidak, ini baru setengah. Ini betul jadi. Oh iya betul. Baru setengah 8 kurang banyak. Nanti habis ini selesai. Masih kurang 3 poin lagi ya. Selesai. Karena kebaktian itu kepanjangan, kan kebaktiannya di lantai 1 dan lantai 2. Ada anak muda jatuh. Lalu Paulus datangi, Paulus tidur di atasnya, doakan. Pemudanya bangkit, mati karena jatuh tuh mati. Namanya siapa Bapak Ibu pemudanya? Iya, jangan tikus itu, Eutikus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Paulus pasti ingat semua penyataan Tuhan. Paulus ngomong gini, supaya aku jangan sombong. Saya nggak selalu sama ya Bapak Ibu, dengarkan saya. Tentu saja Tuhan mengajar saudara dan saya, mungkin kita udah rendah hati. Tetapi yang penting tangkap firman Tuhan hari ini, bahwa di tengah pergumulan pun kita harusnya jadi kuat. Kenapa? Karena saudara dan saya harusnya percaya bahwa Tuhan punya maksud yang indah di balik pergumulan itu. Dia sedang berkarya untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Apa Pak Lukas karyanya bagi Paulus waktu itu mengajar dia supaya nggak sombong, supaya Paulus nggak tinggi hati. Itu sebenarnya Paulus ngomong, aku lebih bermegah pada kelemahan-kelemahanku. Toh penglihatan, pelayanan, pencapaian kita, kalau kita bisa hari ini, kalau kita mencapai sampai di titik ini, semua karena Tuhan. Yang setuju katakan itu ditulis di ayat 1, saudara-saudara. Saya nggak usah bahas panjang lebar sana. Yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bukan hanya supaya Paulus nggak sombong. Saudara, di ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu, Paulus diajar untuk meyakini, menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu cukup bagi kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tidak pernah nggak cukup. Ada yang takut dengan masa depan, kekhawatiran. Saya kadang-kadang takut, khawatir. Saya sama istri saya itu kadang-kadang ya muncul khawatir. Khawatir lihat ke depan. Lah orang-orang tuh mau muncul, saudara, ngomong anak nih. Ulah aku tua ikut anakku Pak Lukas. Terus saya lihat istri saya, kita lihat terus aku melok sopo. Saudara pernah nggak memikirkannya? Saya yakin pernah memikirkan. Saya pernah memikirkannya. Apalagi kalau ternyata kita misalnya mengharapkan seseorang itu mengecewakan kita. Kita jadi bingung. Satu kali saya pelayanan sama istri saya berdua keluar kota. Saudara, kemudian kita ngomong-ngomong. Lalu kita tuh di hotel lihat itu loh, televisinya itu TV kabel. Lalu kita duduk-duduk, kita ngobrol gitu. Lalu televisi kabel, lalu keluar apa namanya? Oh, iklan panti werda. Panti jompo, panti werda. Lah jompo kok gak enak ya? Werda itu kan enak. Panti jompo, tempat ibu aku di Jawa Barat. Ya Jawa Barat ya. Di Bandung atau di mana tempat tidurnya. Pastikan saudara tinggal di sini. Kita liatin sampai sini. Lalu kepikir. Istri saya langsung ngomong, nanti lewis tuwe didol kabeh. Bukan gereja ya, yang kita punya. Terus tinggal ngono ae kita berdua.
sambil istri saya berkaca-kaca. Nah, saya juga jadi ikut sedih. Tapi kami dua lihat-lihat. Terus tak ngomong sama istri saya, Mas yo didol kabeh. Nah itu kalau dijual semua dikasih no situ. Lah entek. Si urip terus yo apa, Pak? Saudara, kita kadang takut dengan kondisi-kondisi. Kita kadang takut dengan tantangan dan pergumulan. Kita takut dengan kesusupan tadi, ketelusukan. Tetapi saya ingin memberitahu saudara, dimanapun kita, dalam kondisi yang paling sulit apapun saudara dan saya, kasih karunia Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Dan ini yang sedang diajar supaya kita berharap hanya kepada Tuhan. Bukan hanya kita nggak sombong dengan perkara-perkara itu, tapi kita bisa bergantung melihat kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Sesungguhnya kasih karunia cukup bagi kita. Dan Paulus mengalaminya. Kalau Paulus itu sudah berseru 3 kali, Paulus sudah mengalami wah, saya nggak tahu sejak kapan. Makanya tadi saya kutip aja 2 Korintus 1 ayat 8 pasal 1. Berapa lama sih Paulus mengalami ini? Tetapi di setiap kali pengalaman Paulus yang sulit, di setiap kali itu juga Paulus akan menemukan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dan itu cukup. Mari kita belajar Bapak Ibu, percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakannya, dan Tuhan sedang melatih kita untuk menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Yang terakhir, ternyata saya boleh sepanjang juga ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai 10 sih. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat 10, karena itu aku senang, rela dalam kelemahan. Ini orang Kristen gak suka. Lu kok lemah kok senang, Pak? Sukses, diberkati, kuat. Tapi wong namanya manusia, kalau sudah gosok-gosok tangannya keluar apa? Hah? Keluar apa Pak Ibu? Wong kita ini loh, saudara. Apa yang disombongkan wong kita ini cuma debu. Betul nggak sih Bapak Ibu? Loh, kita diciptakan dari apa sih? Debu dan tanah. Bapak Ibu kalau lihat ini jarang sih bawa Alkitabnya sekarang. Ini hamba Tuhan soalnya. Enggak juga sih, semua sekarang modern kan. Tapi kalau saudara lihat tuh kadang-kadang debu itu apa sih Bapak Ibu? Misalnya nih ya, buku Bapak Ibu sudah lama nggak dibuka, ada debu nih. Bapak Ibu lakukan apa? Tuh. Ini kan buku, Bapak Ibu lihat nih bukunya, ono debu nih. Bapak Ibu yang pertama lakukan apa? Ngambil pel-pelan. Dia apa? Hah? Dibawa ke tempat reparasi kulit gitu. Buat apa? Dia apa? Ya cuma dikirim letok. Atasnya debu. Bukankah saya dan saudara gitu? Sebab itu kita itu kadang-kadang justru harusnya kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Yang terakhir ini saya ingin sampaikan, Tuhan mengajar Paulus waktu itu supaya Paulus sadar di tempat, di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan itu semakin sempurna. Semakin sempurna terlihat. Loh gitu sih Pak Lukas. Loh iya, saya mau ngasih ilustrasi apa, pernah ngasih ilustrasi banyak. Semakin sempurna. Di tempat-tempat tersulit Bapak Ibu, di tempat-tempat kita paling sulit, di situ sebetulnya kita paling mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari Tuhan. Di kelemahan kita makin kelihatan kuasa Tuhan, makin besar kuasa Tuhan. Kata kuasa Tuhan sempurna itu banyak tafsiran, tapi saya kira yang pertama pasti kuasanya jauh makin besar. Saya punya keponakan satu, senang mainan. Misalnya keponakan saya itu masih kecil, tapi gaya kecil gitu. Ayo, papi kita bawa kursi ini. Tak bilang nggak usah kursi ini. Ini loh diklik plastikin loh kamu angkat. Nggak mau. Sini ini papi. Loh. Lalu kita nggak usah diklik ini. Ya sudah diklik ini. Diklik.
Yang pasti itu loh Bapak Ibu, si gambari elepen itu loh, gambari gajah, ya kecil itu loh. Dia ngangkat sebelah sana, saya ngangkat sebelah sini, kita angkat keluar. Sampai di luar dia tetap ngotot, minta kursi gini. Terus dia langsung angkat, tapi nggak mau angkat diri. Dulu ya gak bisa lah, anak sih kecil gini. Menurut saudara, kalau saya bantu ngangkat kursi gede sini sama kursi plastik yang biru kecil itu, mana kekuatan saya yang lebih besar saya keluarkan? Ngangkat ini atau kursi kecil? Kursi besar. Dia loh cuma megang tok, saya sih ngangkat. Habis sampai terus dia gini. Dalam hati saya kurang ajar anak ini. Ngerti ya? Tuh, saya ngerti maksud saya. Nah kalau saya ngangkat kursi ini berdua sama dia kan cuma megang tok sih, saya sih ngangkat. Terus dia ngangkat sampai sana, terus dia ngomong gini. Bisa kan papi? Kurang ajar. Betul nggak sih? Saya lihat dia itu tak selontek. Tapi kan sayang saya. Bukankah kita juga gitu? Setelah masalah selesai, Tuhan ngangkat. Coba enggak. Ya kejatuhan kursi ini. Bisa nangkap maksud saya? Bukankah di tempat yang paling sulit kuasa Tuhan jauh lebih besar untuk saya dan saudara? Yang terakhir, di kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu lebih sempurna, lebih terpancar. Makanya saya bersyukur sama Tuhan karena saya dipanggil di usia 21 tahun. Kalau lihat foto saya gitu, saya berkhotbah 27 tahun lalu. Saya jadi lihat, wih, Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mari kita mempercayai kuasa Tuhan. Kita mempercayai Tuhan bukan hanya tidak membiarkan, tapi Dia juga bekerja untuk saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bagi berdiri, kita angkat pujian. Engkaulah perisaiku. Bukan berdiri, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Saat pada
mulai bekerja untuk saya dan saudara. Semakin serupa Kristus, semakin sungguh-sungguh kita menikmati kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Mari kita naik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku kan berdiri di membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan anak-anak-Mu menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Bapa di surga. Bahkan malam hari ini kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah ditaburkan dapat jatuh di tanah hati yang baik di setiap hati kami yang mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja. Roh Kudus akan selalu mengingatkan akan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus juga akan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena sesungguhnya hanya dengan menjadi pelaku firman-Mu saja kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati dalam pelayanannya, dalam hidup nikahnya, di dalam keluarganya. Minyak urapan yang baru, penyingkapan akan firman Tuhan ditambahkan lagi atas hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani, di sana hamba-Mu menjadi berkat, memulihkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami. Kami yakin ketika kami melangkahkan kaki kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Apabila sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kirimkan malaikat-Mu mengiringi perjalanan setiap kami. Tibakan di rumah kami dalam keadaan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah doa malam dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami sekarang mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.